Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nasionalisme Indonesia. Mata pelajaran PPKN kelas 5, tema 5, pertemuan kedua. Anak-anak masih ingat lagu berjudul Tanah Airku, ciptaan Ibu Sud? Kalau tidak ingat, Pak Guru ingatkan yang seperti ini contoh. Tanah air, ku tidak kulupakan. Seterusnya bisa dilanjutkan. Ketika mendengar lagu itu, kita merasa tersentuh, serta membangkitkan semangat rasa nasionalisme. Apa yang dimaksud dengan nasionalisme? Nasionalisme adalah paham yang meyakini bahwa dalam suatu negara harus dipersatukan. Sikap nasionalisme berkembang di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, zaman kolonialisme. Sikap dan perilaku nasionalisme harus dimiliki setiap warga negara. Berikut contohnya. Contoh sikap dan perilaku nasionalisme. 1. Cinta tanah air dan bangsa. Bisa diwujudkan dengan apa, anak-anak? Seperti bertakwa dan berbuat baik, ya. Berbuat baik kepada orang lain, bangga menjadi bangsa Indonesia, menjaga nama baik bangsa Indonesia, seperti itu. Nomor 2, ikut membela negara. Kalau siswa itu mentaati tata tertib itu sudah termasuk membela negara, ya. Yang berlaku seperti menggunakan masker, gitu, jaga jarak, hidup rukun dengan warga sekolah, dan lain sebagainya. Mencintai produk dalam negeri, ya. Bisa kita kalau mau belanja searching dulu di Google. Ini produk mana, ini produk mana, ini produk mana, kayak gitu, ya. Terus kita sama Bapak Ibu, ya, mengajak untuk mencintai produk dalam negeri. 4. Patuh pada aturan dan hukum yang berlaku. 5. Melestarikan budaya. Contohnya apa? Kalau budaya itu kita bisa memposting kesenian lokal di media sosial. Itu mengenakan produk budaya lokal Anda pada saat di luar negeri. Mengekspor barang hasil kesenian budaya lokal, tidak terpengaruh budaya asing. Seperti itu. Tapi pada era-era sekarang banyak yang suka K-pop dan lain sebagainya, itu tidak melestarikan budaya. Kalau melestarikan budaya contohnya ikut sentra tari atau ikut melestarikan budaya pencak silat, seperti itu. Yang B, sejarah nasionalisme di Indonesia. Kejamnya penindasan yang dilakukan penjajah Belanda menjadikan rakyat Indonesia merasa senasib sepenanggungan, sehingga bersatu melawan kekejaman Belanda tersebut dan berujung pada bangkitnya nasionalisme. Kebangkitan nasional adalah masa bangkitnya semangat persatuan dan kesatuan dalam berjuang untuk meraih kemerdekaan. Lahirnya organisasi Budi Utomo yang bersifat nasional pada tanggal 20 Mei 1908 menandai kebangkitan nasionalisme di Indonesia. Organisasi tersebut didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo berdasarkan pemikiran seorang dokter bernama Wahidin Sudirohusodo, lulusan Stovia, yang ingin mengubah cara berjuang melawan penjajah Belanda dari perjuangan fisik menjadi perjuangan melalui pendidikan. Kalau melawan penjajah itu bukan cuman perjuangan fisik, ya. Bisa kita melalui pendidikan dengan cara belajar.
Organisasi modern pertama di Indonesia adalah organisasi Budi Utomo, kemudian disusul oleh organisasi lainnya yang bersifat nasional. Contohnya, 1. Syarikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan 1911. 2. Indis Partits yang didirikan tahun 1912. Yang ketiga, Partai Nasional Indonesia atau PNI yang didirikan tahun 1927. Puncak kesadaran nasional di Indonesia adalah lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. C. Pentingnya nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme berperan kuat dalam perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan. Pentingnya nasionalisme sebagai berikut. 1. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Setiap warga negara itu harus cinta tanah air dan bangsa. 2. Membangun hubungan yang rukun dan harmonis dalam masyarakat. Dari keluarga, terus kemudian ke rukun tetangga atau RT, ke RW, dan seterusnya. Nomor 3. Mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. Yang keempat, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi bangsa dan negara. Yang kelima, menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh baik dari dalam maupun luar negeri. Yang terakhir, kita sebagai generasi penerus harus meneladani sikap para pendiri bangsa dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan serta menjaga persatuan bangsa. Contohnya dengan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Contohnya kayak gini, pramuka, bisa kalian siswa-siswi itu pramuka, bakti sosial biasanya pramuka sama bakti sosial, kerja bakti di lingkungan madrasah, di lingkungan rumah, RT, tingkat RT, dan kalau nanti sudah besar bisa ikut siskamling. Sekian materi mata pelajaran PPKN pada hari ini. Apabila Bapak Guru ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.